Melihat perkembangan timnas Indonesia belakangan ini, sudah pasti kita semua makin punya alasan buat bangga. Dulu, punya satu pemain di luar negeri udah jadi prestasi tersendiri. Sekarang, kita mulai terbiasa melihat pemain-pemain Garuda bersaing di Liga Top Eropa. Dan yang paling terbukti jelas Kevin Dix. Ia telah resmi gabung di klub Bundesliga dan akan tampil di kasta tertinggi Liga Jerman musim depan. Langkah ini bukan cuma soal naik level, tapi juga soal kepercayaan. Apalagi kabar mencuat, Kevin gak cuma direkrut buat isi skuad, dia bahkan diproyeksikan jadi kapten baru di tim tersebut. Gila sih, dan pemain keturunan sekarang juga justru bisa jadi pemimpin di Liga Elit Eropa. Tapi tunggu dulu, kabar baiknya belum selesai, karena ternyata kepindahan Kevin Dix bisa jadi pemicu efek domino. Beberapa pemain timnas lainnya juga dikabarkan tengah dilirik oleh klub luar. Bukan di Jerman, tapi kabarnya ada yang siap angkat kaki dari Indonesia dan mendarat di Belanda. Ada juga pemain muda yang selama ini kurang sorotan, tapi katanya udah dilirik oleh klub kasta kedua di Eropa. Di sisi lain, peningkatan performa para pemain ini juga berpengaruh langsung ke market value mereka. Beberapa nama kini nilainya melonjak drastis, bahkan ada yang kini tercatat sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Bayangin, dulu cuma jadi bahan lelucon karena ranking FIFA. Sekarang, nilai pasar pemain kita bikin negara tetangga melongo. Dan ini semua bukan cuma soal angka, tapi soal mindset, mentalitas, dan ekspektasi. Kalau dulu pemain kita keluar negeri buat sekedar cari pengalaman, sekarang mereka pergi dengan target, jadi yang terbaik. So, simak sampai akhir, inilah kabar-kabar terbaru soal para penggawa timnas Indonesia yang kini makin bersinar di tanah Eropa. Round 3 telah usai dan round 4 menanti. Namun sebelum itu masih jauh, harus fokus ke klub masing-masing untuk musim baru 2025-2026. Ya, para penggawa Garuda Indonesia kini mulai kembali fokus untuk menatap musim depan di level klub. Bagi pemain-pemain yang masih ada kontrak, so pasti tinggal ngikutin aja cuy. Tapi saat ini banyak yang kontraknya habis. Hingga ada pula yang ditawar banyak klub, layaknya kapten kita bersama, Jay Itzas. El Capitano bukan hanya dirumorkan ke Inter Milan, seperti kabar yang sempat mencuat. Seusai Venezia dipastikan terdegradasi ke Serie B, setidaknya ada 3 tim Serie A yang mengincar bek timnas Garuda tersebut secara serius, dan Jay masih mempertimbangkannya. Media Italia tersebut menggambarkan bahwa Jay Itzas saat ini tengah jadi rebutan Bologna, Fiorentina, dan Udinese. Terdapat persaingan ketat yang melibatkan 2 klub yang terdaftar di ajang kompetisi Eropa seperti Bologna dan Fiorentina serta Udinese yang memperebutkan Jay Itzas, tulis media Italia Messaggero Veneto. Namun selain Jay, beberapa nama dipastikan hengkang dari klub karena kontraknya habis. Nathan dikonfirmasi pindah klub. Lama namanya tak terdengar di klub maupun timnas, Nathan Choaon sempat tak mendapatkan menit bermain selama beberapa bulan terakhir dan kini akhirnya resmi meninggalkan Swansea City. Meski kontraknya semestinya masih terkait hingga musim panas 2026, pemain berdarah Belanda itu memilih jalan berbeda, bukan karena habis waktu, tapi karena habis tempat untuk berkembang. Pertanggal 18 Juni, melalui akun resminya, Swansea City mengumumkan bahwa kontraknya Nathan telah diputus melalui kesepakatan bersama. Swansea City mengkonfirmasi bahwa Nathan Choaon telah meninggalkan klub setelah memutuskan kontraknya melalui kesepakatan bersama. Begitu bunyi pernyataan resmi mereka. Sebuah akhir yang tenang namun menyimpan banyak makna. Sejak bergabung 2 musim lalu, Nathan memang belum berhasil menembus kesebelasan utama. Tercatat, hanya 3 kali ia tampil membela Swansea, 2 diantaranya pun terjadi di ajang Carabao Cup.
Dan untuk laga di Championship hanya 2 menit. Ya, hanya 2 menit ketika ia dimasukkan sebagai pemain pengganti saat melawan Preston North End. Sebelumnya, sempat dipinjamkan ke Heerenveen pada pertengahan musim 2023-2024. Harapan untuk menit bermain pun tak banyak berubah. Dari 4 laga, hanya 15 menit ia mencicipi lapangan. Kini, angin perubahan kembali berhembus. Nathan tengah dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan pulang kampung kembali ke Eredivisie, tempat di mana jati dirinya sebagai pemain bola dibentuk saat membela Excelsior. Beberapa klub seperti sang mantan Excelsior, Go Ahead Eagles, hingga Almere City bisa saja jadi pelabuhan baru untuknya. Terutama klub-klub yang ingin mengisi lini belakang dengan pemain bertipe modern defender, cepat, cerdas, dan fleksibel bermain sebagai bek kiri atau bek tengah. Atau bisa jadi ke kasta kedua Liga Belanda pun tak masalah, asal ada progres menit bermain daripada harus balik ke Liga Tanah Air. Ridho dibawa terbang ke Eropa. Bukan hanya Nathan yang disorot, nama berikutnya datang dari jantung pertahanan Garuda, ada Rizky Ridho. Bek muda yang kini menggunakan ban kapten di Persija Jakarta itu mulai dilirik oleh publik sepak bola Belanda dan bukan isapan jempol belaka. Di mana rekan Tom Hey, sekaligus seorang jurnalis kenamaan asal Belanda yang juga dekat dengan kalangan sepak bola diaspora, Neil Petersen, secara terbuka menyebut Ridho layak mencoba peruntungan di Eropa. Ia melihat potensi dalam Ridho yang sangat besar, makanya sangat yakin bisa membantunya menyeberang ke negeri kincir angin. Rizky Ridho bisa bermain 1 atau 2 musim di Belanda untuk adaptasi. Dia bermain dengan mentalitas tinggi, punya ketenangan saat ditekan, dan itu kualitas yang dibutuhkan di Eropa, kata Neil Petersen dikutip dari kanal YouTube The Highway. Tak mengherankan, mengingat Ridho berhasil membuktikan dirinya berdiri sejajar dengan dua diaspora tangguh, Jay Itzas dan Justin Hubner, dalam skuad utama Timnas Indonesia. Dalam usia 23 tahun, dia sudah menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki bek muda Asia Tenggara. Namun untuk bisa menggapai mimpi itu, ada satu langkah yang harus dilewati, yakni kontraknya bersama Persija baru akan berakhir pada 2026. Klub ibu kota itu tentu akan melepas sang kapten dengan mudah. Namun di sisi lain, manajemen juga memberi sinyal bahwa mereka tak akan menghalangi mimpi anak asuhnya jika ada tawaran konkret dari luar negeri. Rumor pun berhembus. Beberapa klub kasta kedua Belanda mulai melirik potensi transfer Ridho. Sebuah peluang yang bisa menjadi batu loncatan bukan hanya bagi Ridho, tapi juga sebagai inspirasi bagi gelombang pemain muda Indonesia lainnya yang ingin menembus panggung Eropa. Terkait ini, Persija mengisyaratkan telah mengantisipasi situasi Rizky Ridho. Terkait Ridho, begini, ini kan hari dan bulan keemasannya dia, saya juga nggak mau ganggu. Kan Ridho akan menikah sebentar lagi, memang nanti akan ada satu hadiah khusus dari Persija, kata Direktur Persija Muhammad Prapanca, sumber suara.com. Ya, Macan Kemayoran nampaknya sudah mempersiapkan kejutan dalam waktu dekat untuk sang pemain, tepatnya saat hari pernikahan sang pemain. Potensi Kevin Dix jadi kapten Borussia Mönchengladbach. Berbeda dengan kebanyakan pemain yang sedang mencari klub, Kevin Dix lebih dulu tanda tangan kontrak dengan Borussia Mönchengladbach sejak musim dingin Januari lalu. Dan saat musim 2025-2026 belum dimulai, tapi angin dari Bundesliga sudah membawa kabar yang membuat bangga. Di mana bek tangguh Timnas Indonesia itu disebut-sebut sangat berpotensi jadi kapten baru Borussia Mönchengladbach. Ya, kapten, sebuah gelar yang tak sembarangan diberikan, apalagi untuk pemain yang bahkan belum menjalani debut resminya di Liga Jerman. Namun itulah yang ditulis oleh Bild, salah satu media olahraga asal Jerman. Dalam laporan eksklusif mereka, Kevin Dix masuk dalam daftar pendek kandidat kapten Mönchengladbach untuk musim depan.
Dan soal urusan memimpin tim, Kevin memang bukan nama baru. Selama memperkuat FC Copenhagen, pemain berpostur 1,86 meter ini pernah dipercaya memegang ban kapten dalam laga-laga krusial, termasuk saat menghadapi raksasa Inggris Chelsea di babak 16 besar Liga Konferensi Eropa. Sebuah pertandingan yang walau berakhir dengan kekalahan memperlihatkan kualitas jiwa kepemimpinannya. Di ruang ganti, Kevin Dix bukan hanya rekan satu tim, dia adalah navigator, penyeimbang emosi, sekaligus juru bicara antara pelatih dan pemain. Kini di Mönchengladbach, peluang itu terbuka lebar. Dengan kapten utama Jonas Omlin yang sering dihantui cedera dan Julian Weigl yang lebih fokus pada transisi lini tengah, Kevin hadir sebagai opsi solid, sosok netral, dewasa, dan respect di antara semua kalangan. Market value 5 pemain timnas melonjak. Sejak berseragam Garuda, beberapa pemain memang mengalami perubahan soal performa hingga nilai pasaran menurut Transfermarkt. Hal inilah yang sempat menjadi perdebatan karena banyak yang menganggap jika pemain yang bergabung ke timnas di luar 100 besar ranking FIFA bakal menurun, layaknya Mads Hilgers. Tapi buktinya, ada juga yang mengalami peningkatan secara performa maupun market value, bahkan sangat drastis. Setidaknya ada 5 pemain yang mengalami peningkatan setelah berseragam merah putih. Satu di antaranya adalah El Capitano, J.H. yang dalam update terbaru mengalami peningkatan nilai di laman Transfermarkt sangat besar. Sekarang nilai pasarnya menginjak 130,36 miliar rupiah, grafiknya terus naik di beberapa tahun ke belakang. Jika dibandingkan dengan awal debut bersama Garuda, jelas ini udah berkali-kali lipat, di mana dulu hanya sekitar 15 miliar rupiah. Dan kini, ia resmi menyandang status baru sebagai pemain termahal di Asia Tenggara, melebihi nilai transfer Mads Hilgers yang terlewati. Begitupun dengan Kevin Dix. Nilai pasarnya setelah berpindah ke Borussia Mönchengladbach ternyata naik menjadi 86,91 miliar rupiah. Dean James mengalami kenaikan di angka 31,29 miliar rupiah. Marten Pas juga sama persis. Dan satu lagi, Wahaji Ragnar Oratmangun. Walaupun sedang recovery panjang, nilainya ternyata masih cukup di atas rata-rata di angka 10,43 miliar rupiah. Sesuatu yang menggambarkan bagaimana performa dan nilai pemain itu tergantung pada diri masing-masing, bukan dari tim nasional saja. Pada intinya, dari seluruh perkembangan tadi, satu hal yang paling terasa bukan hanya sekedar deretan kabar baik, tapi transformasi menyeluruh yang tengah terjadi dalam sepak bola Indonesia. Apa yang kita lihat hari ini bukan lagi cerita lama tentang pemain yang sekedar numpang lewat di luar negeri, melainkan babak baru, di mana pemain Indonesia bukan cuma hadir, tapi bersaing, diakui, bahkan dipercaya untuk memimpin. Pelajaran penting dari semua ini, jelas perjalanan karir tidak ditentukan oleh asal negara atau ranking FIFA semata, tapi oleh sikap, komitmen, dan keberanian untuk terus berkembang. Kita mulai menyadari bahwa Garuda di dada bukan cuma slogan kosong, tapi identitas, tanggung jawab, dan ambisi untuk membuktikan bahwa pemain Indonesia pantas duduk di meja besar sepak bola dunia. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.